Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Saputra, NPM 2005040740074 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen-komponen yang ada di CPU. Langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama. Yang pertama, casing CPU. Berikut adalah gambar dari casing CPU itu sendiri. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan yang lainnya. Yang kedua, motherboard atau mainboard. Berikut ini adalah gambar dari motherboard atau mainboard sendiri. Motherboard atau mainboard adalah sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi yang lainnya. Yang ketiga, power supply. Berikut adalah gambar dari power supply. Power supply atau power supply unit atau sering disingkat sebagai PSU adalah komponen yang mengkonversikan listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang keempat, prosesor. Berikut ini adalah contoh dari bentuk prosesor. Prosesor sendiri sering disebut sebagai otak komputer karena prosesor merupakan komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Prosesor bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overheat atau panas berlebih. Prosesor biasanya dilengkapi dengan heatsink dan kipas. Yang kelima, VGA. Berikut ini adalah gambar dari VGA itu sendiri. VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa atau blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Semakin bermerek atau mahal VGA, maka kualitas gambar yang dihasilkan akan semakin bagus. Yang keenam, RAM. Berikut ini adalah bentuk dari RAM itu sendiri. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. Yang ketujuh, hard disk atau HDD. Hard disk adalah tempat untuk menyimpan data yang kita punya di dalam komputer. Hard disk sendiri berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Berikut ini adalah contoh bentuk hard disk sendiri. Yang kedelapan, CD atau DVD ROM. Berikut adalah contoh gambar bentuk CD atau DVD ROM itu. CD atau DVD ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Jadi misal kita memiliki kaset CD atau DVD, maka kita dapat menampilkannya dan meletakkannya di dalam sini
untuk selanjutnya diproses dan ditampilkan di layar monitor. Yang ke-9, sound card. Berikut ini adalah gambar dari sound card itu sendiri. Sound card memiliki berbagai bagian yang sangat banyak. Sound card memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka dapat dipastikan komputer Anda tidak akan bisa mengeluarkan suara. Yang ke-10 atau yang terakhir, baterai CMOS. Berikut ini adalah gambar dari baterai CMOS itu sendiri. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Jadi, jika misal komputer kita kehabisan baterai dan mati, maka tanggal di dalam komputer kita tidak akan mati karena di dalamnya terdapat baterai CMOS. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.